Nah, buat teman-teman yang mau tahu apa bedanya fixed rate sama variable rate di bank Australia, bank konvensional. Ini kita ambil contoh aja ya di NAB Home Loan Repayment Calculator. Misalnya ada loan amount 270.000, loan termnya 30 tahun. Repayment type itu bulanannya kita mau bayar pokok pinjaman sama bunga, principal dan interestnya. Ya kan. Terus ini no investment purpose-nya no. Terus kita milih yang NAB Choice Package misal. Nah, interest rate-nya ini kita bisa pilih macam-macam nih. Ada variabel 367, ada fixed rate setahun 229, ada fixed rate 2 tahun 2,19. Misal kita pilih 3,67, ya kan? Ini sebulannya itu 1.238. Nah, kalau kita milih yang variable rate, itu kita dapat yang namanya offset account. Offset account itu sebenarnya adalah account tabungan kita. Nah, account tabungan kita itu nanti berapapun saldonya, itu nanti dikalikan dengan 3,67% ini. Nah, hasilnya itu nanti jadi pengurang si pokok pinjaman kita. Jadi kan sebulan nih kita kudu bayar 1.238. Di dalam 1.238 ini kan ada dua unsur, ya kan? Ada unsur prinsipal atau pokok pinjaman sama unsur bunganya gitu. Nah, unsur pokok pinjaman inilah nanti yang akan yang akan dikurangi sama variabel rate yang 3,67 tadi, yang dari pengali ke tabungan kita. Nah, kenapa variabel rate ini lebih tinggi dari si fixed rate? Ya kan nih, fixed rate kan tadi berapa tuh? Cuma 2,19. Nih, jauh lumayan. Bedanya 200-an kan. Karena kalau fixed rate ini kita nggak dikasih offset account satu. Terus kedua, fixed rate ini lebih mengikat. Jadi kita nggak bisa main lunasin semaunya kita gitu loh. Ada aturannya. Dalam masa fixed rate itu kita kalau di NAB ya kalau nggak salah cuman boleh 10.000 extra paymentnya gitu. Kalau kita mau ngurangin pokok pinjaman tuh maksimal cuma 10.000 di masa fixed rate itu. Beda kalau misalnya si variable rate tadi. Nah, kalau misalnya variable rate ini kan sebulannya kesana kayak gede ya, jadi 1.238, tapi kita dapat offset account, ya kan? Emang sih nggak kelihatan hitam di atas putih. Nah, terus udah gitu si offset account ini juga mungkin bisa jadi salah satu kita untuk supaya bunga dari tabungan kita itu nggak jadi komponen income di tax return gitu. Jadi langsung di offsetkan ke home loan kita gitu. Terus selain itu juga si variable rate ini dengan kita punya offset account itu kita bisa anytime mau ngelunasin tuh nggak masalah, nggak ada penaltinya. Beda sama aturan di fixed rate tadi kan gitu. Jadi mau enakan yang mana, variabel atau fixed rate, balik lagi ke rencana keuangan kita tuh seperti apa. Ada orang yang demennya fixed rate karena terlihat lebih rendah, terus tiap bulannya lebih pasti gitu kan. Cuman ya itu nggak bisa lunasin kapanpun kita mau lunasin. Nah, di combine juga sebenarnya bisa. Misalnya 80% we put di variable rate untuk dapetin offset account, atau enggak misalnya yang fixed rate-nya 80%, 20%-nya variabel gitu kan. Terus kalau misalnya kita punya short term planning-nya itu mau buru-buru ngelunasin, mungkin yang cocok adalah variable rate. Jadi kita mau extra payment kapanpun tuh nggak ada aturan gitu. Jadi ya semuanya sih balik ke kondisi keuangan kita masing-masing sih ya, hitung-hitungannya kayak gimana gitu. Untuk saat ini sih ada fixed rate 2,19 tuh udah yang terendah lah mungkin sepanjang sejarah 5-10 tahun di Australia tuh. Karena si corona ini kan RBI-nya tuh turun banget. Jadi semua bank-bank tuh nurunin bunganya gitu. Jadi ya balik lagi ke pilihan masing-masing ya.
lebih cocok fixed rate atau variabel atau mau dikombinasi, terserah. Jadi ya silahkan milih deh mau yang mana.